Karena untuk pemasaran, pemasaran kami juga ada punya fasilitas pemasaran, ada namanya pusat gedung ya, gedung pusat kerajinan Kota Bogor yang ada di Jalan Bina Marga Pak. Oh iya. Itu Oh iya Marga. itu Dekranas, itu udah lama sih Pak, Gunung Dekranas namanya itu ya. Itu jadi semua tidak hanya kerajinan, jadi makanan juga bisa di situ. Kerajinan semua produk-produk UMKM yang sudah menjadi anggota Dekranasda dan Bakul Badan Kuliner bisa dipasarkan produknya di gedung itu. Selain gedung itu, kami juga bermitra, ada kemitraan Kak dengan mall, dengan di Serel ya. Dengan mall-mall itu kami di Botani Square ada di lantai P2. Itu galeri 100% Bogor Pisan. Itu bermitra dengan pihak Botani dan itu tidak sewa Pak. Ada luasnya sekitar 300. Oh, sewa apa ya? Tidak sewa. Oh, tidak sewa. Hanya profit sharing aja. Profit sharing kalau saya sebesar 15% kalau saya. Tapi untuk listrik air itu ditanggung sendiri. Jadi ada 2. Kalau dulu di Boksis juga ada. Tapi Boksis pas dibuka kan langsung pandemi ya. Jadi stop sampai sekarang karena trafficnya di Boksis itu kurang, jadi udah ditutup. Kemudian dari Transmart Pak, di Transmart kemitraan juga itu di Transmart itu ada 10 tenan untuk kuliner Pak. Untuk kuliner, jadi 10 tenan diisi oleh UMKM yang di dalam kuliner ya. Makanan siap saji banyaknya. Jadi itu sama juga itu profit sharing dan untuk listrik, air, gas dibayar sendiri masing-masing. Nah, kalau kuliner yang di gedung baru yang sebelah tadi gedung kerajinan tadi. Oh itu baru. Itu UMKM juga, binaan juga. Iya, jadi itu relokasi. Jadi kan itu sebelumnya itu kan ada PKL, bukan pedagang lah, pedagang UMKM juga sih. Kan di situ kuliner juga kan. Kalau weekend itu luar biasa itu trafficnya dari Jakarta, dari semua pun itu ya. Iya. Ya mari Bapak. Jadi itu dialihkan itu punya asetnya punya Pemkot. Misalnya akhirnya dikelola, tadinya dikelolanya oleh ada yang ngelola tapi kemudian Pak Wakil pingin yang lebih kekinian lah itu mah. lebih nyaman lagi orang duduk nyaman dan itu juga akhirnya saya bilangnya sih UMKM PKL naik kelas Pak. Jadi itu dikelola, dibangun lagi, direnovasi lagi oleh pihak ketiga. 2019 ada PKS-nya untuk dengan CP Sakola Kopi Pak. Jadi Sakola Kopi untuk merenovasi dan mengelola gedung itu. Jadi yang tadinya pedagang-pedagang itu tadinya di sebelah situ, yang tadinya kumuh ini sekarang dialihkan ke situ dengan konsep yang sekarang udah nyaman ya. Itu semuanya di situ. Jadi ada lewat jadi untuk pembayaran juga satu kasir yang pengelola ya. Gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi ditata semuanya bisa mungkin udah pernah di sana. Jadi sekarang kan duduknya juga nyaman. Terus kemudian itu kan untuk di lantai bawahnya. Kalau untuk di lantai atasnya nanti akan lebih ke komersil ya. Kan nanti ada penyewa-penyewanya yang itu misalnya biasanya sih yang sudah sewa untuk cafe shop gitu Pak. Minuman ada juga nanti untuk kerap juga nanti di atas rencana untuk kerap juga yang UMKM Kota Bogor. Kalau sistemnya sama sih sharing profit ya itu. Ya itu juga sama. Kembali ke ini apa namanya? Kalau data yang ada, kira-kira berapa jumlah UMKM Kota Bogor yang sudah benar-benar bertransformasi ke digital? Digital ya. Saya harus lihat dulu di itu ya di solusi ya. Yang udah mungkin kalau saya data pastinya sih pasti kalau yang sudah dibina mah kebanyakan sih kalau yang tadi Kris misalnya yang digitalisasi karena kan itu kita juga kan udah mengadakan pelatihan ya Pak ya. Jadi masing-masing UKM kalau itu aja yang dilatih itu sebanyak tahun lalu itu 100 UMKM yang sudah dilatih tahun ini kurang lebih 70-an lah. Itu kayaknya itu nanti diarahkannya itu untuk digitalisasi. Iya betul. Menggunakan ada WA bisnis kan ya, ada IG-nya gitu kan, ada Google bisnis itu semacam itu. Nanti yang Kiris kebanyakan
yang kiris yang itu kan kami juga yang itu dari bank ya. Iya. Nah itu kan diarahkannya untuk ke kiris pembayarannya. Benar. Jadi udah punya, kebanyakan sih udah punya kiris yang jadi binaan rumah Benar. BUMN itu Pak. Rumah BUMN benar. Itu semuanya karena kan biasa mereka harus punya rekening bank institut, kemudian ada kirisnya. Total income di Bogor berapa Nah ini untuk itu perkiraan? pada tahun 2019 ada pendataan juga Pak. Ada sekitar 68.000 sekian ya. Kemudian ada 2021 itu ada program kementerian, programnya bantuan bukan bantuan, PL pendataan langsung koperasi UKM. Nah itu divalidasi lagi. Yang dapat bantuan subsidi. Itu yang itu mah 2019 Pak. 2019. Nah itu ada lagi nggak ada dapat bantuan, tapi ada pendataan dari kementerian, program pendataan untuk UMKM lah, pendataan langsung. Sekitar ada 48.364 Mas. Ya itu untuk setelah divalidasi itu. Tapi kalau sekarang kan udah ada penambahannya tahun 2000 ini untuk yang sudah divalidasi. Itu sebagai data baseline-nya dari Kementerian Koperasi itu Pak. Iya betul. 48.000 tadi. Iya betul itu. Karena kan lewat Google Form isinya ya, kita namanya yang mendatanya namanya enumerator Pak. Masing-masing punya enumerator, punya jadi seluruh Kota Bogor, tapi sampai saat ini kami belum bisa mengakses Pak, karena lagi dibuat peraturan menteri dulu, dan peraturan menteri belum keluar, jadi kita belum bisa membuka aplikasi yang itu, yang dari hasil pendataan enumerator itu. Kami semuanya kabupaten masih menunggu untuk itu. Kami juga enggak, kan waktu saya juga kan waktu pendata itu saya belum pindah ke bidang UMKM Pak. Itu kemarin itu jadi lewat ini langsung jadi masing-masing enumerator itu ada yang punya data aslinya gitu ya lewat ini. Ada yang juga nggak punya, jadi langsung dimasuk ke aplikasi gitu. Jadi pendataan interview aja Pak, ini jadi masukin gitu. Jadi nggak punya data asalnya ya, data base-nya awal. Jadi langsung kalau kamu lihat juga nggak bisa, belum punya akses gitu, belum dibuka akses. Kalau di kecamatan ada data juga Pak? Masing-masing punya ada juga data juga. Kami juga kan kalau pendataan koordinasi dengan kecamatan juga. Kalau yang baru-baru biasanya yang baru-baru bisa kita minta untuk pembinaan lagi yang baru ada di kecamatan. Memperlukan aja tadi, berarti sosialisasi digitalisasi buat UMKM itu diserahkan ke pihak ketiga tadi, bukan ada MOU-nya. Atau dari dinas juga punya program sendiri. Jadi masing-masing PKS itu kan PKS itu dari akademis ya tadi Pak. Ada akademis dari rumah bank-bank lah. Jadi dia juga masing-masing punya program terkait dengan pemberdayaan UMKM-nya. Itu salah. Nanti di dinas juga punya program sendiri, yaitu tadi ada bisa digital marketing, pendampingan terintegrasi UMKM kelas, ada UMKM juara juga Pak, program Provinsi Jawa Barat. UMKM juara sama pendampingan juga. Itu. Nah untuk yang di bank sama sih pembinaannya itu terkait digitalisasi. Berarti dari dinas UMKM Kota Bogor ini lebih ke pendampingan berarti ya? Iya betul. Lebih karena kan itu tadi kita ngacunya dan dari 2019 sudah ada pendampingan Pak. Itu berpikirnya gini, kalau misalnya ya itu tadi, kalau pelatihan kan hanya 5 hari dilakukan itu udah tidak ada tindak lanjut gimana kalau pendampingan kan 2 hari dibekalin, nanti si UMKM dibekalin 2 hari terkait dengan kewirausahaan, daya saingnya. Kemudian nanti aplikasi di lapangan pendampingnya apa sih kebutuhannya dia itu yang perlu diperbaiki itu. Nanti ada pendampingnya, ada coachnya. Jadi itu dari berbagai aspek. Misalnya dia belum bisa menghitung HPP, gitu. Biasa masing ada coachnya sih masing-masing. Ada coachnya ada tentang kewirausahaan, ada tentang legalitas, ada tentang legalitas, kemudian daya saingnya, kemasannya. Jadi biasanya ada pertemuan mengundang di jadwal Pak. Hari ini ada materi tentang ini gitu. Nanti semua UMKM hadir. Kadang-kadang Sabtu juga. Di kecamatan Pak? Kadang di sini Pak. Di sini? Iya. Ada di Gedung Dewan juga, ada di perpustakaan juga. Oh, perpustakaan. Iya, karena ada sekarang punya auditorium ya. Di perpustakaan itu punya auditorium. Kadang-kadang kalau di sana penuh, tidak ini di sini di ruangan ini.
semua UMKM yang terdaftar Pak. Yang binaan Pak, yang ikut kan tahun ini ada itu tadi kegiatan pendampingan. Jadi kurang lebih 60 orang. Ya. Itu jadi itu jadwal yang pendampingan yang ikut pendampingan. Kemudian selain itu kami juga dari itu Pak, dari yang pelaku usaha yang kolaborasi juga perusahaan yang mitra kami juga Pak. Ada salah satu mitra kami bergerak di IT ya, bergerak di bidang IT. Kemudian minta dia itu jadi ada anak sekolah magang, anak-anak jadi membina anak-anak sekolah magang kaitan dengan itu tadi bisnis ya kan itu dengan apa teknologi ya itu. Jadi dia itu salah satu materinya itu untuk ke lapangan. Salah satu ke lapangan itu terkait dengan UMKM juga. Kemarin dia minta 20 UMKM untuk si yang anak pelajar anak STM bukan STM ya kejuruan lah yang terkait dengan teknologi itu untuk membuat profil UMKM-nya Pak. Dia membuat profil UMKM, kemudian nanti dibikinnya webnya gitu. Jadi kita 10 UMKM yang untuk didampingin lah. Kalau dari Kadin itu termasuk ini perusahaan-perusahaan yang atau UMKM aja Pak. UMKM aja. Iya, jadi kan di Kadin itu ada bidang koperasi dan UMKM. Ya, nanti yang itu di bidang UMKM-nya itu tadi salah satunya yang support ya. Support kegiatan bisa digital marketing itu Kadin. Bisa itu. Ya, support tapi supportnya ada yang sebagai coach juga, ada yang sebagai untuk kan pendampingan selama 4 bulan ya dukung untuk ininya lah dukungan tempat di Kadin itu aja fasilitasi ya. Terus hasilnya selama ini kan apa percepatan UMKM naik kelasnya ini memang terlihat. Alhamdulillah Pak. Jadi kalau di kegiatan Pantas dari kami itu Pantas ini bekerja dengan Nusa Karya Inovasi Pak. Ya dia dikerjain di PB Bu Rizkia itu. Jadi ada rapotnya Pak. Jadi masing-masing pelaku usaha ada rapotnya. Jadi kan kalau secara ini apa di aturannya naik kelas itu hanya dilihat dari omsetnya. Tapi kami kalau lihat omsetnya kan naik kalau dari aturan ya. Kalau untuk naik kelas itu kan dari mikro ke kecil. Sedangkan itu kan hampir itu maksudnya 2 miliar ya. Kalau usaha kecil kan membutuhkan waktu kalau untuk 2 miliar itu kan yang mikro itu kan lama. Jadi kami itu dari konsep yang ada di kami ya. Yang maksudnya untuk kaitan dengan UMKM kelas dilihat dari berbagai aspek. Tadi legalitasnya. Tadinya dia belum punya legalitas hanya NIB aja. Misalnya legalitas untuk kakinya belum terdapat nih. Belum halalnya belum. Nah, ini kalau dia hanya tadinya sebelumnya dia punya NIB aja, setelah didampingin akhirnya dia kan didamping untuk didaftarkan HQ-nya, terus untuk halalnya gitu kan. Setelah didampingin selama 4 bulan akhirnya dia udah punya tambahannya halal dan HQ misalnya seperti itu Pak udah keluar. Itu diniatkan udah naik kelas dari segi legalitas. Kemudian jadi segi aspek tenaga kerja. Tadinya sebelum didampingin dia hanya 1 tenaga kerja. Setelah didampingin ada peningkatan jadi 2 gitu. Itu udah diniatkan naik kelas itu Pak. Dari aspek berbagai aspek. Kemudian dari mulai pembukuan dari dia tidak bisa tadinya pengolahan keuangannya yaitu tadi disatuin antara kebutuhan rumah tangga dengan usaha disatuin. Sekarang setelah didampingin dia paham dan akhirnya dia bisa membedakan antara untuk produksi dan untuk kebutuhan rumah tangga ya. Kan kebanyakan yang jadi masalah itu mindset ya dan mentalnya kalau saya lihat di UMKM itu mentalnya itu kan. Tapi saat itu kan belum ada untuk arah untuk dia mindsetnya untuk tumbuh dan berkembang gitu kan. Mindsetnya hanya untuk ya udah saya produksi hari itu ya udah hari itu aja gitu. Dan bagaimana merubah mindset ini tentunya memerlukan waktu juga ya Pak ya. Kita kami itu udah membina lah. Pinginnya mereka itu kan kadang-kadang
disuapin, kalau bahasa ini disuapin terus gitu kan. Kadang-kadang ini juga Pak, bantuin dong pemasarannya gitu kan. Kami kan di sini bukan untuk membantu menjualnya gitu kan, Iya. hanya memfasilitasi sarana-prasarana dan event-event misal kayak bazar pameran gitu kan. Di situ aja, tidak untuk menjual langsung kita membantu menjual, enggak seperti itu. Kan kalau mindset sekarang kan UMKM di sini ingin cepat habis, laku aja gitu kan. Iya. Sekarang difasilitasi misalnya bazar atau tadi yang sarana prasarana pameran gedung itu. Iya. Memang sih saya juga paham kan itu untuk arus kasnya, perputaran gitu. Kalau udah kita bicara di digitalisasi, menurut pengalaman Pak itu antusiasme mereka gimana? Kalau diajak untuk misalnya ada pelatihan atau Ya. pendampingan itu gimana? Alhamdulillah sih digitalisasi? sangat antusias. Saat ini masih berlangsung Pak. Oke. Ya itu dari tahun ke tahun, soalnya ada perbaikan di misalnya bagaimana menampilkan di IG ya. Ada penampingan itu IG. Jadi kan biasa tidak hanya itu, belajar foto juga Pak, pakai HP. Kan biasanya kalau dia UMKM itu sebelumnya jadi antusiasnya bagus sekali karena kan dia ingin bagus ya. Seperti kemarin ada fasilitasi untuk ke marketplace salah satu di pengusaha Kota Bogor, ada Bogor Hit ya Pak ya. Iya. Dia untuk mengisinya pada banyak yang ikut gitu kan, yang mau, meskipun ada kebanyakan kan ibu-ibu yang gaptek Pak, jadi kita bantu dinampingi untuk masuk ke itunya. Kemudian kan ibu-ibu itu kalau misalnya untuk di WA aja atau di IG kan motonya asal-asalan di meja tak gitu kan. Nah kita itu kami perbaiki, didampingin itu salah satunya bagaimana si ibu sedikitnya bisa memfoto produknya yang bagus lah Pak. Itu karena misalnya tidak hanya di meja, tapi kan mejanya harus ditata dulu jadi supaya lebih menarik lagi. Dan ada perbaikan juga. Kemudian pasti setiap ada pelatihan banyak ya antusias itu. Ada pelatihan misalnya permintaan dari BUMN, terutama kalau ada pameran Pak. Kalau ada pameran mah banyak yang terutama pameran-pameran yang event-eventnya kemarin kayak kemarin Hari Jadi Bogor ya. Hari Jadi Bogor itu karena pasti rame, ada helaran, banyak yang daftar gitu. Dan trafficnya lumayan juga gitu. Kemarin sekarang juga ada lagi di Bogor Pes ya, di kabupaten lagi ada pameran. Kemudian nanti bulan depan ada hari PMI, kita difasilitasi untuk 2 bulan Pak ngisi. Dan saya lihat di grup banyak yang daftar juga untuk PMI Pak. PMI hari jadi PMI nanti tanggal Agustus sekarang sampai 2 bulan September Oktober. Lokasinya di belakang kalau saya, yang satu mah di Grand Aviat ya di atas, nanti tanggal 23 24 September. Kalau yang 2 bulan mah di bawahnya kalau salah, saya belum lihat pastinya Pak di daerah itunya. Berarti Jadi itu program digitalisasi ini juga merupakan fokus dari pendampingan Pak ya. Iya betul. Karena memang kan trennya sekarang ini penjualan kan memang Ya, melewati digital kan. dari sejak 2019 kita udah ada itu program digital marketing untuk UMKM. Jadi lebih setiap pandemi tapi ini lagi diperdalam lagi. Tapi sampai saat ini dan tahun depan masih untuk digital marketing ada. Berarti dari beberapa UKM di Bogor ini mungkin sudah ada yang trending di media sosial atau di ada sih itu ya Pak? Ada, sudah. Iya. Bahkan di ekspor juga, kami kan ada bagian ekspor Pak. Waktu saya di Promija ekspor, kan itu belajar juga bagaimana bisnis ekspor melalui media sosial kerjasama dengan Kementerian Perdagangan PPI Pak. Itu ada yang dari IG, dia udah IG itu sampai produknya ada yang beli lewat IG dari fashion itu, tapi produk fashion Pak. Dari New Zealand, ada Inggris itu udah banyak yang memanfaatkan media sosial ya. Penjualan yang dari itu juga banyak ya. Iya, jadi dari dia juga belajar Canva ya. Canva juga belajar itu. Jadi setiap bagaimana bikin Canva untuk produknya, tentu untuk pemesanan produknya. Untuk itu selain itu tadi kami di rumah BMN juga itu seperti itu. Alhamdulillah dari
ada perbaikan lah, ada perbaikan, kami istilah naik kelas Pak. Iya. Itu tadi. Misalnya tadi pengolahan IG-nya, dia punya IG tapi biasa-biasa aja. Kemudian setelah di ini jadi followernya juga banyak, tambah follower. Dan kami pun ini juga Pak, selain itu ada juga mahasiswa yang magang. Oke. Mahasiswa yang magang terkait dengan dia itunya teknologi ya, ya itu sama juga. Jadi sama untuk UMKM juga. Jadi yang mana sih yang kan banyak UMKM ya. Iya. Jadi mana yang belum didampingin. Jadi didampingin dia dibikinin itunya juga, dibikin IG-nya, media sosialnya diperbaiki gitu. Dari tampilannya, di branding produknya, dibantuin seperti itu. Ada kerjasama dengan mungkin beberapa kampus itu Pak terkait apa? Udah ya? PKS ada MOU dari dengan pemerintah Kota Bogor, kemudian PKS-nya dengan dinasnya dengan kami kait dengan pemberdayaan UMKM-nya Pak. Salah satunya itu dari Unpad Pak tadi satu lagi. Ya, Pakuan juga. Jadi dari dengan PKS-nya kerjasama dengan Unit Pakuan, Politeknik AK, IBI Kesatuan, Bina Niaga, Menara Siswa. Ya, itu ya, sudah berjalan. Kalau dengan bank hampir semua bank, karena kan dia juga pernah program dan program kur juga. Iya. Sekarang ini gitu. Pembiayaannya. Iya betul. Untuk super mikro pada sekarang udah ada untuk super mikro. Bank apa Pak yang paling aktif Pak untuk yang kris? Hampir semuanya, soalnya semuanya mempromosikan kalau apa baik pasti harus pakai kris semua gitu. Tapi yang banyak ngasih punya program Pak yang itu BJB dengan rumah BUMN Bank Mandiri. Bank Mandiri. Gitu. Bank Mandiri yang eksis gitu. Dia punya program sendiri untuk UMKM. Kalau rumah bahkan kalau di Mandiri dengan BJB kan yang ekspor juga Pak. Dia BJB punya di Singapura. Ada salah satu pengusaha batik di Singapura itu dengan BJB. Rumah BUMN sama gitu seperti itu. Kalau Bank BNI kan ada diaspora ya. Namanya Ekspora, kalau misalnya Ekspora. Kemarin itu juga Ekspora, tapi belum ada kelanjutannya nih dengan BNI itu. Kalau yang ini Pak dari OVO atau dari GoPay, mereka aktif juga. Nah, itu Pak ada sekarang kami bermitra ya. PKS dengan Grab, Gojek itu. Nah, itu kaitan dengan penataan itu pusat kuliner Pak. Jadi CSR ya. CSR sekarang yang itu di Rangga Gading, Jalan Rangga Gading itu kan tadinya si pusat kulinernya di depan dan tidak tertata Pak. Kemudian sekarang udah punya konsepnya modelnya Chinatown dan disesuaikan dengan surat kencana kan itu pecinaan ya, Chinatown. Jadi itu difasilitasi oleh Grab itu satu gerobaknya atau bootnya, kemudian ditata semuanya ada mejanya, semua fasilitasi lah dibangun oleh Grab. Kemudian untuk Mayora yang di Sempur, pusat kuliner Sempur itu kemudian yang di sini kolam renang ya, Mila Kencana itu juga sama Mayora. Remedial itu juga sama si di Sakola Kopi Bina Marga itu kerjasama dengan Mayora juga. Itu terkait CP Sakola Kopi kerjasama dengan Mayora pengadaan itunya sarana prasarananya kursi seperti itu. Tapi seberapa penting mereka bisa go digital juga? Ya pastinya dengan kondisi sekarang kan harus mengikuti suatu keharusan Pak. UMKM satu keharusan dengan era sekarang. Apalagi kan kalau pembayaran melalui kris itu orang-orang kan sekarang itu banyak kris kan. Dan alhamdulillah sih ya itu tadi dibantu oleh mitra-mitra kami ya. Dan diberi kasih kemudahan tentunya dengan para perbankan ya untuk saat ini sekarang kemarin dengan sampai itu Pak dari kerjasama dengan rumah BUMN Bank Mandiri untuk mengadakan kris yang penjualan PK yang tanaman hias di Katulampa itu. Oh, nah kemarin sudah jalan itu loh. Iya untuk itu menggunakan kris juga. Itu masuk wilayah Bogor Timur atau Bogor Timur itu. Bogor Timur. Iya itu kemarin minta difasilitasi kemarin baru 2 minggu yang lalu lah. Itu kan itu ada 150 pedagang di situ untuk beranjak karena kan itu menurut saya satu keharusan. Makanya kami sebagai pembina harus mengarah ke sana.
Berarti jumlah kan ini terakhir jumlah mikro itu tetap bentuknya seperti piramid ya. Paling dasar tetap yang paling banyak tetap yang jumlahnya tadi 500 juta ke bawah. Iya betul. Iya banyaknya mikro di sini kami. Mikro masih di situ aja. Banyak dan komoditinya makanan Pak, makanan minuman, kuliner ya. Oke, Itu kuliner. banyak di Kota Bogor itu. Banyak kata Bogor itu. Ya. Oke, Pak Barlian ada Mungkin terkait ini Pak, kebijakan untuk program-program khusus mengenai kris Pak. Iya. Nah, apakah pernah disampaikan gitu kepada, ini utamanya kepada pedagang pelaku-pelaku usaha tadi, apakah kris ini memang ini transaksi yang bisa membantu mempercepat Iya, transaksi betul. itu pernah disampaikan seperti Oh, pernah Pak. Satu lagi lupa. Program selain BDM Pantas kami punya Sepakat. Sepakat itu akses pembiayaan Pak. Akses pembiayaan kami baru kemarin tuh bulan kemarin mendatangkan jadi narasumbernya dari bank pembiayaan. Salah satunya itu Pak. Kaitan dengan kiris juga. Dan banyak juga sih yang datang ke sini dia punya kemarin kas digital ya. Ya itu Pak untuk UMKM. Kami juga itu salah satunya narasumber itu. Jadi aplikasi ya, aplikasi terkait dengan kasir digital. Itu juga sama Pak itu sosialisasi. Kami itu mengundang 6 bank ya untuk akses pembiayaan dan itu tadi tentang digitalisasi pembayaran melalui digital itu situ. Kemudian juga kami baru saya juga kemarin baru diundang oleh itu ya anggota MPR Erin Komisi 6 dan bersama dengan Bank Indonesia kaitannya dengan digitalisasi. Itu salah satunya dari Bank BI itu menyampaikan tentang digitalisasi pembayaran itu kiri segala macam digitalisasi. UMKM juga sasarannya. Bahkan disampaikan juga bahwa kalau dengan kris itu tidak hanya untuk mempercepat transaksi, Ya, tapi juga betul. penjatuhan usaha. Betul. Dari Bank BI juga menyampaikan seperti itu waktu kemarin dari narasumber dan waktu kami mengundang acara sosialisasi akses pembiayaan itu tadi percepatan untuk kemudahan ya. Kan disampaikan kemudahan pelaku usaha lagi sibuk juga dimanapun kan untuk pembayaran bisa lewat e-banking segala macam gitu seperti itu. Disampaikan Pak. Pada program itu tadi Pak, sosialisasi tadi apa hambatannya Pak yang terjadi Pak? Kalau kebanyakan sih karena mereka itu semuanya udah punya kris ya Pak. Kemudian juga ada yang dari BI itu ada ini saya mau beli ini usahanya apa beli langsung ini. Jadi sementara ini ya itu yang kalau yang sebagian lagi ya karena kan banyak ada ibu-ibu ya itu penting gaptek itu ya. yang ibu-ibu ya kalau yang masih kan usianya ada tapi Bu Pak ini si ibu-ibu itu kan ada dia masih usaha udah itu tapi dia masih semangat gitu ya. Nah itu tadi kendalanya itu kayak ke marketplace kemarin ya. Kemudian dikumpulkan bagaimana itu cara ini kayak itu aja sih sebagai itunya. Kalau secara ini mah kan kalau untuk WA mah udah biasa ya udah pada tahu ya. Udah gampang gitu kan kali ini. Tapi lama-lama kalau udah didampingi udah paham juga sih. Awalnya itu yang itu. Untuk yang gaptek tadi gimana Pak upaya ininya? Nah, ada itu tadi kami kan ada pendampingan juga Pak. Melalui pendampingan. Seperti itu. Kan kami pada saat ada fasilitator Pak. Pada saat pelatihan dibantu oleh fasilitator kami. Kan itu juga misalnya masuk solusi gimana sih download dari itu juga nanti dipandu oleh fasilitatornya yang membantu coach. Ada fasilitator itu. Kalau di bidang perdagangan ada juga fasilitator e-commerce Pak. Ada fasilitator e-commerce. Tujuannya itu mendampingi orang membantu para UMKM untuk terkait dengan digitalisasi. Selain tadi sosialisasi dari pihak bank ya Pak, mungkin ada kemudahan-kemudahan yang mereka support ke UMKM karena kan membuat kris ini kan nggak setiap pihak bisa ya. Jadi mungkin ada kemudahan-kemudahan yang mereka berikan gitu bekerja sama dengan dinas. Selama ini sih dia selalu ada kemudahan justru karena dia juga untuk menggait ini ya UMKM ya. Mudah sekali gitu. Jadi karena didampingin oleh mereka langsung. Ada pendampingan juga gitu untuk terkait dengan kiris ya. Seperti kemarin yang PKL tanaman hias ya pedagang itu langsung datang ke lokasi situ langsung didamping langsung diinikan gitu. Dan ada nggak terlalu banyak, padahal itu hanya
harus kan bisa ada punya rekening apa ya? Ya. Rekening hanya 10.000. Dia buka rekening hanya 10.000 gitu. OTP. Iya, gitu betul, gitu. Nggak terlalu ribet ya. Iya. Iya. Jadi asalkan mereka memang Punya tabungan. mengikuti pendampingan itu sudah pokoknya gampang lah ya. Iya, betul. Jadi kan karena kebanyakan udah punya, kalau yang di PK ada yang belum punya pun itu dia hanya untuk jadi nasabah bank itu, karena kan harus punya rekening ya kalau untuk Iya. kris kan. Iya. Nasabah itu dengan nggak cuma 10.000 gitu, dengan setoran pertama ya itu kan 10.000 saya kemarin itu aja mudah-mudahan. Karena mungkin nggak tahu apakah bank juga punya target juga kan masing-masing ya. Karena selalu kita nggak ada program pun dia mah langsung pahit, ada nggak minta UPM-nya untuk kirisnya, selalu kalau itu kirisnya. Nah, saya lihat di banyak kemudahan ya terlalu ribet. Ya mungkin terkait dengan penelitian sih sudah selesai Pak. Iya. Gitu ya, terima kasih atas informasinya. Iya. Nanti mungkin kita olah gitu Iya. supaya terkait ya sebenarnya nanti kenapa masih ada ya, di sini kan pengamatan kita sementara itu kan ya tetap ada yang tadi apa namanya pelaku-pelaku usaha mikro terutama yang 500 yang belum mau menggunakan kris kan itu yang lagi kita cari gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan apa namanya informasi dari ini juga bisa membantu kita untuk menjelaskan juga nanti kan pada saat kita di lapangan untuk terkait dengan digitalisasi pembayaran ya. Iya, betul. Saya kira untuk pasti yang belum menggunakan itu ada Pak, tapi masih ada ya. Tapi kalau untuk yang binaan kami, karena kan tadi kami bekerja dengan bank, kalau yang itu binaan rumah BUMN juga mensosialisasikan gitu kan, ada tindak lanjut lah untuk dia menggunakan itu digitalisasi kiris gitu ya, terutama dengan kiris gitu. Kemudian juga kan kami, tapi kebanyakan kemarin juga udah punya waktu dengan BI ya, dengan anggota MPR, jadi saya jadi narasumber dengan digitalisasi, kebanyakan kiris punya semuanya gitu kan. Yang terutama yang produksi ya, yang jualan Pak. Iya. Sampai dia pun si itu mau beli itu si dari apa deputi itunya Bank Indonesia dengan Pak Irwan ya, beli pakai ini juga yang kiris dengan Oppo juga, ada nggak dari Oppo gitu kan. Oppo selain dia kan ada e-banking, ada kiris dari Oppo, ada banyak kan, ada yang menggunakan juga, ada menggunakan gitu. Kan kami juga selain itu ada juga dengan Telkomsel, ada juga kaitan dengan sama. Jadi dia menyiapkan dia punya platform, nanti di situ dia kemarin difasilitasi untuk platform yang UMKM Kota Bogor untuk itunya, untuk pemasarannya. Saat pandemi, jadi banyak UMKM yang ini bergerak di, apalagi yang dari craft beralih ke kuliner. Karena kan di craft, saya kira traffic pemasarannya kurang ya untuk pada saat traffic aja beli ke makanan gitu. Ada juga yang usaha baru itu karena kan dia punya hobi, oh saya bisa membuat kue apa gitu kan. Hanya dia bikin ya udah sekedarnya untuk supaya laku, tidak untuk apakah dia mau jadi pengusaha itu atau enggak. Yang penting dia laku dan bisa memenuhi kebutuhan itu. Ya tadi kan dinas udah banyak mitra nih. Iya. Karena masih terbuka dengan ini. Kalau ada dari perguruan tinggi lain juga. Masih Pak. Itu kadang-kadang ada yang kesini datang untuk bersama. Tapi kan kami sebelum ke PKS dengan dinas, kan dengan pemerintah Kota Bogor untuk MOU Pak. Ya di MOU dengan pemerintah Kota Bogor. Nanti secara globalnya. Tapi kan MOU itu tidak hanya dengan dinas kami, misalnya dari segi pertanian, nanti dengan DKPP gitu kan Pak. Dengan dengan untuk limbah, dengan BLHK itu. Kami kaitannya dengan koperasi dan UMKM. Ya kan, tentunya masih. Soalnya kan perguruan tinggi kan ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Betul banyak. Pak. Sekarang banyak Pak ya. Kebetulan juga dosen-dosen Setiami itu banyak yang tinggal di Bogor juga. Oh iya. Jadi mungkin kan terbuka. Masih terbuka Pak. Kita dosen-dosen yang tinggal di Bogornya dari Setiami bisa. Masih bisa Pak. Menjadi mitra juga dalam pendampingan tadi ya. ya. Ya itu program-programnya nanti kan dikolaborasi ya. Iya, dikolaborasi benar. Dan kami juga kan apalagi tahun depan kami juga ada keterbatasan anggaran gitu kan nanti bisa dikolaborasi mana yang sekiranya untuk pemberdayaan program yang belum kami ini bisa kan mulai kemitraan itu nanti PKS ya itu yang bisa dilaksanakan terkait dengan pemberdayaan UMKM. Iya, mungkin gitu aja dari kami Pak. Ya, sama-sama.
terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk menerima kami. Ya, sama-sama Dan Bapak. memberikan informasi yang buat kami cukup berharga ya, Iya. cukup banyak. Kalau ada ini mah enggak kontak aja. Kalau data atau apa yang masih untuk mendukung lah untuk penelitian. Oke.